Oke, kembali lagi dengan saya Salman Adhahatisio. Di sini saya akan melanjutkan untuk bab 11-nya, yaitu studi kasus SQL-nya. Studi kasus yang saya akan ambil ini yaitu studi kasus yang pertama, yaitu ada tabel mahasiswa, KRS, mata kuliah, program studi, fakultas, provinsi, kelas, dosen, DPA, agama, dan jadwal kuliah. Untuk tes akhirnya itu kita buat tabelnya dulu masing-masing, lalu kita relasikan. Setelah itu kita isi data, dan ini kita melihat tabel mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, mahasiswa melihat DPA-nya. Oke, langsung saja ke PHP MyAdmin-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat ya bab 11 ya, dan juga tabel. Kita lihat. Oke. Di sini yang pertama ada tabel agama. Kita lihat. Di tabel agama ini ada dua kolom, yaitu kolom pertamanya kode agama sebagai primary key dengan tipe data char. Lalu ada kolom keduanya nama agama dengan tipe datanya enum. Harus diisi Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu yang kedua ada dosen. Di dosen ini kita lihat ada nomor induk dosennya ya, dengan tipe data integer. Nomor induk dosennya di sini menjadi primary key. Lalu ada nama dosen, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, kode provinsi, dan terakhir kode agama. Lalu ada DPA. Oke, kita buka. Di kolom pertamanya di DPA ini sebagai primary key-nya dengan tipe data char. Lalu ada NIP yang diambil dari dosen, lalu ada NIM yang diambil dari mahasiswa, primary key mahasiswa. Lalu lanjut, ada fakultas. Nah, fakultas kolom pertamanya primary key, tipe data char, lalu kolom keduanya ada nama fakultas. Lanjut, ada jadwal kuliah. Di jadwal kuliah di sini kolom pertamanya ID JK, yang kedua aja kode mata kuliah, tiga ya kode kelas, ada hari, ada jam kolomnya. Depan mereka ID JK itu dengan tipe data char, diikuti dengan yang lainnya ya. Ada kelas, tabel kelas. Sini ada dua kolom tabel kelas, ada kode kelas dan nama kelas. Dan kode kelasnya sebagai primary key-nya. Lalu ada KRS. Di sini ada ID KRS-nya, lalu ada NIM yang dari primary key mahasiswa, ada kode mata, lalu ada kode mata kuliah dari tabel mata kuliah primary key-nya jadi ini. Lalu ada tahun akademik dan semester. Nah, untuk mahasiswa di mahasiswa sini kolom pertamanya sebagai primary key-nya itu name, ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu ada kode provinsi sebagai foreign key-nya di sini tabel mahasiswa ini dari tabel provinsi. Lalu ada kode agama sebagai foreign key dari tabel agama. Lanjut. Nah, di sini ada kode mata kuliahnya sebagai primary key, lalu ada nama mata kuliah, SKS, ada kode prodi. Sini program studi. Oke. Dalam program studi sini ada kolomnya ada 3 ya, ada kode prodi sebagai primary key-nya,
ada nama prodi, ada kode fakultas. Bisa dilihat ya. Dan terakhir provinsi. Provinsi ada 2 kolom ya, kode provinsi sebagai primary key-nya dengan menggunakan integer, lalu ada nama provinsi menggunakan varchar. Oke, karena di sini kan untuk kita buat relasinya ya, tapi saya ingin langsung saja dulu buat isi data-datanya ya. Oke, kita mulai dari agama dulu. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat list perihal data-data siapa isi untuk data-data pada setiap tabel-tabel yang ada di sini. Kita agama values. Nah, di sini kita cek catatan. Di sini saya sudah membuat isi data-data pada setiap tabel sini dari tabel provinsi sampai ke tabel jadwal kuliah. Ini sudah ada 11 tabel totalnya. Oke, tinggal kita copy lalu masukkan. Jadi kita lihat apakah ada yang error juga, kita perhatikan juga ya. Karena kalau error ya rumit. Oke, ini kode agamanya saya beri kode dengan A semuanya. Nah, yang bedakan cuma diberi angkanya. Ini kode A1 itu untuk Islam, A2 untuk Kristen, A3 untuk Buddha, A4 untuk Hindu, A5 untuk Konghucu. Di sini sudah aman, harusnya kita go saja. Apakah sukses? Oke, sukses. Kita ke browse, kita cek apakah data-datanya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah berurutan. Lanjut saja. Biar simpel ya, kita sesuai urutan saja ya. Sesuai yang sudah saya catat di ini. Untuk isi datanya apa saja nantinya. Itu provinsi values. Nah, di sini ada tabel provinsi, kita copy dulu, lalu masuk sini, cek apakah sudah benar. Satunya itu kode provinsinya untuk DKI Jakarta sebagai contohnya, lalu 2 kode provinsi 2 itu untuk Jawa Barat. Kenapa hanya angka di sini? Karena tipe data yang saya masukkan itu integer sesuai integer saya diberi batasan 40 karena dihitung sesuai total provinsi yang ada di Indonesia saja, karena di sini contohnya 5 data saja. Jadi saya sampai informasinya sampai ini saja. Untuk contoh isi data-datanya kita go saja, cek apakah sukses, dan kita lihat juga apakah berurutan. Jika tidak berurutan, nanti saat pemanggilannya akan agak kacau. Oke, provinsi sudah. Lalu di sininya ada tabel mahasiswa. Kita masuk ke mahasiswa. Lalu kayak sekian. Oke. Insert into mahasiswa values. Nah, di sini kita copy saja ya, biar cepat ya. Ini persingkat waktu. Saya melakukan ini bukan karena apa-apa, karena ya menghemat waktu. Jadi sudah saya siapkan. Oke, saya jelaskan di sini apa saja dalam ini datanya ini. Untuk yang pertama ini, tanda kutip yang pertama ini yaitu adalah NIM mahasiswanya. Lalu kedua ini nama mahasiswa, ketiga ini ada alamat mahasiswa. Untuk alamat saya beri contoh ininya itu kota dalam provinsi tersebut. Ada tanggal lahir,
Lalu ada jenis kelamin. Nah, untuk kelamin ini kita harus mengisinya M atau F. Kalau M itu male, F itu female. Bila kita mengisi yang lain, mungkin itu akan error. Kita harus mengisi ini M atau F. Oke, lanjut. Ada kode provinsinya 2, yaitu tadi Jawa Barat. Dan ini kode agama A1 Islam. Oke, dan seterusnya ya. Kalau kita cek ini sudah aman ya, sudah ada error di tanda sininya. Tapi kita tetap harus cek lagi nanti. Oke, sukses. Kita cek lagi di sininya urutan atau tidak. Salman Rea. Oh iya, sebentar. Kita cek dulu. Salman Rea, Rizky, Kevin, Siti. Kita cek Rizky, Kevin. Oke, sesuai. Lanjut. Kita tabel dosennya. Kita coba copy dulu ya. Ya langsung ke tabel dosen. Oke, di tabel dosen ini itu dosen values. Oke, di sini sepertinya ada yang ketinggalan nih. Oh ya, tanda kutip ini. Oke, ini seharusnya sudah aman. Jadi jangan lupa titik koma. Oh, sepertinya ada yang salah nih. Terbalik. Harusnya kode provinsi ini seharusnya di sebelah sini, bukan di terakhir. Kita ubah dulu ya. Jadi 3 ini A1. Kita perbaiki dulu. Ini A2. Ini 1 A1. Lalu ini A4. Ininya 5 provinsinya. Lalu ininya 4. Ini A1. Oke, kita cek lagi. Ya, ada NIP untuk dosennya, nomor hidup dosen, lalu ada nama dosennya, alamat dosen, tanggal lahir dosen, kerja kelamin. Bentar, kita cek dulu kode. Oh, ini belum. Sorry. Nah, oke, kita cek lagi apakah sudah clear. Mungkin sudah. Kalau sudah, kita klik go. Oke, kode oke. Kita cek juga kita harus sesuai berurutan atau tidak, berdasarkan namanya juga ya. Bisa juga dari ini NIP-nya, dari yang terkecil. Yang dari terkecilnya ini 10034 dengan nama Hikmat Haji. 1021 sampai ke yang terbesar yaitu Reka Uli dengan NIP 11321. Sebentar, ini kode provinsinya tidak ada nih. Sebentar. Maaf. Edit. Ini kode provinsinya tidak ada. Harus diperbaiki. Tunggu saja. Kode provinsinya 0. Kalau Jawa Tengah kalau tidak salah 3. Kode agamanya poinnya 3 ya. Balik. Hikmat aja 1. Siapa ini? Kita cek lagi. Nih Hikmat Haji. Iya A1. Salah. Saya salah pencet. Solo provinsi 3. Oh ya, sudah benar. Oke, kita lihat apakah sudah benar sesuai dan sesuai urutan juga. Oke, sepertinya aman. Lanjut ke tabel DPA. Kita langsung saja ya. Sebelumnya kita cek dulu DPA ini tipe datanya. Takutnya saya ada yang salah. Cuma kita cek dulu.
jaga-jaga. ID DPA oke, sudah bentuk char. Kalau misalnya bentukannya integer itu berarti bukan bisa D1 ya, harus angka. Insert into DPA. Dari sudah di copy belum? Oke. Di sini untuk ID DPA-nya D1, D2, D3, D4, D5. NIP-nya sesuai apa tidak ya? Sebentar cek dulu. Untuk hikmat aji dengan 10034. Oke, 10021. Benar. 10223. Oke, sepertinya aman ya. Sudah sesuai. Tagu. Kode oke. Dan kita cek juga apakah sudah berurutan. Ya, sudah berurutan dan NIP juga sudah sama. Lalu ada ke KRS. Langsung KRS. Sini KRS kita copy dulu saja. Ada bermacam-macam kode yang sudah saya buat kodenya. Kita harus cek dulu strukturnya, karena ini kodenya bercampur dengan huruf, berarti tipe datanya harus char, tidak bisa integer. Oke, aman. Langsung saja. Insert into KRS values. Oke, agak berdempet. Baik, kita cek dulu. KRS untuk ID KRS ini contohnya K, itu anggap aja KRS. TK itu saya anggap itu teknik 21. Untuk NIM-nya ini yang pertama tadi Salman, lalu mata kuliahnya teknik 1, dan ini adalah tahun akademiknya, dan ini semesternya. Untuk yang sekarang itu sudah semester ganjil, semuanya semester ganjil ya. Nah, kita ada kodenya masing-masing, ID-nya masing-masing juga di sini. Kita coba dulu aja. Yang menentukan nanti saat kita melihat tabel mahasiswa dengan KRS. Oke, aman sampai sini. Kita cek dulu ke browse. Sebentar. KIK 21. Sedikit agak tidak terlihat ya. Oh ini nih. Oh iya, karena NIM saya angka yang paling besar, posisinya jadi paling terakhir nih. Anggap aja ini 46 ini diambil juga dari NPM saya. Oke, sudah sesuai seharusnya. Sudah KRS, kita tabel mata kuliah. Tabel mata kuliahnya ini ada MK, TK semacamnya itu. MK itu mata kuliah singkatan. Cek strukturnya terlebih dahulu sebentar. Char, baca SKS integer oke. Ya. Kita coba. Insert into mata kuliah values. Oke, sepertinya aman ya, merah semua, tidak ada yang berbeda warnanya. Ini kalau ada yang berbeda warna itu tidak ke tanda kutip sebelumnya seperti tadi. Ada kode mata kuliah. Untuk kode mata kuliahnya di sini saya contohnya ada MKTK1, mata kuliah teknik 1. Maaf saja itu. Yang ini mata kuliah ilmu teknologi atau apa, saya lupa lagi. Ininya mata kuliahnya itu adalah struktur data. Lalu total SKS yang diambilnya ada 2, lalu ada kode prodinya juga di sini P2. P1, P2, P3, P4, P5. Oke, aman. Oke, sudah aman dah.
tahu. Oke, kita cek ke browse-nya apakah sesuai dan juga berurut. Di sini P1-nya jadi di bawah. Seharusnya ini P-nya agak di atas sih. Tapi enggak juga sih. Tidak berurut juga ya. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin semoga saja masih aman. Jadi kalau misalnya ada kesalahan mungkin kita cek lagi nanti saat melihat di ininya mahasiswa lihat jadwal. Lanjut ke program studinya. Di sini ada program studinya, kita copy dulu program studi. Ke stop dulu sebentar. Char, ada char, oke. Untuk ke program. Ada kode prodinya itu dari P1, P2, P3, P4, P5, yaitu untuk masing-masing nama kode prodinya itu namanya ada teknik informatika. Itu sini contohnya ada ilmu teknologi, psikologi, ilmu komputer, terakhir hukum. Diberi dengan kode fakultasnya masing-masing juga. Oke, kita go. Yang penting di sini apakah berurutan P-nya? Oke, berurutan ya. Prompt-nya. Lanjut lagi, kita ke fakultas. Langsung saja ya. Insert into fakultas. Salah nih. Nah, seharusnya sudah aman. Untuk fakultas 1, FK1-nya itu teknik komputer, FK2 ilmu komputer, FK3 ilmu psikologi, FK4 ilmu komputer lagi. Harusnya jawaban sama ya. Coba ganti deh. Ya. FK4 ilmu, misalnya saja ilmu sosial. Ya, ilmu sosial. Untuk contohnya. Oke. Aman. FK1, 2, 3, 4, 5 sesuai. Oke. Lanjut lagi ke tabel kelasnya. Kelas. Di sini untuk kelasnya ada kode kelas. Bentar. Salah pencet. Oke, untuk contohnya ini ya. Kode kelas yang pertama ini contohnya 223 TI, itu teknik informatika. Ini tanggung saja. TIF harusnya ya, TI ada F-nya cuma sudah tanggung. Takutnya memang mempengaruhi data-data yang lain, kita ikuti saja yang sudah saya buat. 23 TI, terus ada nama kelasnya TI 23B dan seterusnya ya. Kita klik. Oke, aman, semoga aman ya, aman terus. Nah, sudah beberapa problem solving. Yang terakhir ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah, kita langsung saja. Untuk
kuliah harus oke, saya lupa diberi tanda kutipnya ya, harus tanda kutip dulu. Persen sudah deh, lupa saya. Untuk ID jadwal kelas itu diberi contoh kodenya itu JK3 ya, JK 1 2 3 4 5 oke. Kita tunggu. Untuk ID JK-nya JK 1 2 3 4 5 sebagai contohnya. Lalu ada kode mata kuliahnya, itu ada MKTK 1, ada kode kelasnya diambil dari kelas tadi ya, 23 TI dan seterusnya. Kita coba. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba untuk merelasikan ya di semua tabel-tabel ini, untuk merelasikannya. Oke, 1 2 3 4 5 sudah sesuai urutan. Kita sekarang cek untuk apa, relasikan semua tabel-tabelnya. Oke, untuk merelasikan semua tabel ini, terutama kita merelasikan tabel agama dan provinsi ini menjadi foreign key dalam tabel mahasiswa dan dosen. Oke, di mahasiswa kita ke struktur, lalu kode provinsi dan kode agama kita checklist, lalu jadikan indeks di sininya. Oke, sukses. Lalu di dosen kita jadikan foreign key-nya juga. Kode provinsi, kode agama, kan indeks. Oke, sudah jadi foreign key dalam ini tabel dosen dan mahasiswanya. Selanjutnya dalam KRS ada NIM yang sumbernya dari ini mahasiswa, primary key-nya NIM ke KRS menjadi foreign key. Oke, kita tunggu. Nah, kita checklist, jadikan indeks. Nah, oke, sudah. Lanjut ke tabel, oh iya, NIP dosen ke DPA. Kita masuk ke DPA. Ada NIP dari dosen, kita jadikan indeks. Done. Oke, sekarang tabel mata kuliah ke tabel KRS dan jadwal kuliah. Kembali lagi ya, kita ke KRS. Nah, ada mata kuliahnya di sini. Kode mata kuliah. Nah, jadikan indeks juga. Oke, sudah foreign key. Lalu ke jadwal kuliah. Jadwal kuliah. Nah, ada kode MK di sini. Kita indeks.
Oke, sudah foreign key. Selanjutnya program studi ke tabel mata kuliah. Kembali ke mata kuliah lagi. Struktur. Lalu ada nama mata kuliah di sini. Oh ya. Program studi ya. Kode prodi ini pemilikannya program studi. Kita jadikan indeks. Oke, done. Udah fakultas. Oh ya, fakultas ke program studi. Apakah ada foreign key yang tertinggal? Kalau saya rasa sih ada yang tertinggal ya tadi. Udah fakultas, jadikan indeks. Nah, sepertinya di dalam kelas ya, saya tertinggal deh. Kelas di jadwal kuliah ya, ada kode kelas. Sepertinya belum menjadikan foreign key juga. Ya, betul, kita indekskan. Nah, sudah. Kita cek lagi. Di sini agama hanya 2 ya. Berarti tidak mungkin ada foreign key. Dosen kita cek. Kode provinsi, kode agama, sisanya oke. Untuk JPA struktur. Oh iya, name-nya belum ini. Kita indekskan. Nah, sudah. JPA. Oke, fakultas. Sepertinya aman-aman saja ya. Karena fakultas menghubungkan ke program studi. Oke, ini jadwal kuliah. Kita cek lagi apakah indeksnya sudah benar. Kode MK, kode kelas, oke. Lalu di sini ada kelas. Kelas ini menghubungkan ke jadwal kuliah tadi. Sepertinya aman ya, tidak ada. Oke, langsung aja KRS. Oke, di KRS, NIM, kode MK, oke aman, mahasiswa. Untuk mahasiswa, oke, kode provinsi agama, sama seperti dosen. Mata kuliah, kita cek. Oke, kode prodi, sama mata kuliah. Sebentar. Oke, aman. Provinsi pasti aman juga. Nah, selanjutnya kita ke mode desain untuk membuat garis relasinya. Agak acak-acakan, mungkin saya akan atur dulu untuk tabel-tabelnya. Kita lihat. Oke. Di sini ada mahasiswa, oke, masih acak-acakan ya. Untuk saya sih seperti ini, kita rapikan dulu ini. Untuk mahasiswa posisinya akan ada di tengah dengan dosen. Lalu untuk KRS-nya mungkin sekitar sini mungkin ya. Oh, atau di sini di provinsi. Sebentar. Ini provinsi di sini. Lalu ada agama di sini. Mungkin agama saja dulu sini. Atau saya mungkin lebih baik saya menghubungkan dulu ya, karena kalau saya sudah membuat relasinya ini akan teracak kembali. Lebih baik saya langsung saja provinsi ke mahasiswa. Oke. Mungkin akan memakan waktu ya, karena akan terus beracak-acak seperti ini.
Untuk dosen ini. Oke, kita ke kode provinsi dan seterusnya ya, mengikuti indeks sebelumnya. Kita akan memakan waktu, saya akan langsung skip saja ya, biar kita langsung ada hasilnya. Mungkin ini hasil, saya sudah menghubungkan garis relasi antar tabelnya ya. Di sini kita mulai di sini saja dulu ya. Untuk tabel agama ini terhubung dengan tabel dosen dan mahasiswa, yaitu kode agamanya sini jadi sebagai foreign key mahasiswa dan juga foreign key-nya di tabel dosen. Lalu ada DPA. Di sini DPA-nya ada nomor induk dosennya. Ini NIP dosen terhubung dengan DPA, NIP sebagai foreign key, dan NIM terhubung dari mahasiswa ke DPA dan foreign key-nya NIM. Lalu ada provinsi juga, kode provinsi di dosen dan juga di mahasiswa sebagai foreign key. Lalu kita tersambung ke mahasiswa ke KRS. Di sini ada NIM-nya, KRS di sini sebagai foreign key. Lalu kode mata kuliah dari sini, kode mata kuliah, kode MK sebagai jadi foreign key di sini. Lalu kita bisa ke kanan dulu ya. Ini ada program studi. Kode prodinya jadi foreign key di sini. Lalu ada fakultas juga terhubung dengan program studi. Ini kode fakultas jadi foreign key di sini. Untuk jadwal kuliah untuk menjadi mata kuliah ke jadwal kuliah, ini foreign key-nya kode MK. Lalu kelas juga ada kode kelas di sini, kode kelas jadi foreign key. Oke ya, sudah teratur, sudah ada gambaran. Selanjutnya, bila sudah merasakan, kita ingin mahasiswa melihat KRS, lalu mahasiswa melihat jadwal, lalu mahasiswa melihat DPA-nya. Untuk yang pertama-tama kita coba mahasiswa melihat KRS. Oke, kita ke adminnya, lalu kita ke mahasiswa saja, tidak apa-apa. Kita tunggu. Lalu ke SQL. Untuk perintahnya itu seperti ini. Mahasiswa, bentar, ini harus mahasiswa terus dot name, lalu ada mahasiswa lagi, kita nama, lalu KRS dot, jadi KRS nya from dari tabel mahasiswa, KRS. Sekarang lanjut ke where nya, where mahasiswa, primary key-nya mahasiswa itu ke KRS, ke foreign key-nya NIM. Oke, seperti ini ya contohnya. Bila mahasiswa ingin melihat KRS, kita lihat. Nah, sudah ada NIM dari mahasiswa ini diambil dari tabel mahasiswa dan juga nama, dan ini ID KRS-nya. Ini mahasiswa melihat KRS-nya seperti ini contohnya. Oke, lanjut ke mahasiswa melihat jadwal. Ini kita ke jadwal ya. Karena mahasiswa tidak terhubung foreign key dengan jadwal kuliah di sininya, maka ya, seperti ini saja contohnya ya. Jadwal kuliah where, untuk misalnya kita ingin tahu nih jadwal kuliah mahasiswa hari ini, hari Senin, berarti kita gini aja, di sama dengan Senin, koma. Kita lihat
Nah, di sini bisa kita lihat ya, hari apa yang kita jadwal hari Senin itu. Ada kode mata kuliahnya TK1 dengan kode kelasnya 223 TI dan 222 IK. Hari Senin ada jam 10, jam setengah 12 juga ada. Nah, misalnya juga nih kita pengen cari hari Selasa. Oke. Nah, ini hari Selasa dengan di jadwal kuliah JK2, mata kuliah ilmu teknologinya itu kode mata kuliahnya. Lalu ada kode kelasnya 221 IK, hari Selasa jam 8. Oke, seperti itu ya. Contohnya untuk pencarian WR-nya hari per ini dari hari. Yang mungkin kalau misalnya dari kode kelas juga bisa. Cuma agar lebih mudah, biasanya dari hari ya. Oke, lanjut yang ketiga itu mahasiswa melihat DPA-nya. Nah, untuk yang ini sama seperti sebelumnya ya. Yang pertama melihat KRS. Bedanya seperti ini, hampir mirip-mirip saja. Select mahasiswa.nim mahasiswa kita panggil namanya juga, lalu ada DPA.id-DPA-nya langsung from mahasiswa dan DPA where dimana mahasiswa.nim yang primary key dari mahasiswa ke DPA-nya itu foreign key-nya DPA itu nim. Titik koma. Kita run, tunggu. Oke, di sini kita bisa lihat juga ya, NIM dan nama dari tabel mahasiswa muncul sesuai urutan juga. Di sini juga ada ID DPA-nya untuk Salman di D2, Tokria D1, Rizky D3, Kevin D4, Siti D5. Oke. Tidak ada tabrakan data di sini ya. Datanya tidak tertabrak, tidak bentrok. Ini aman. Oke, mungkin sudah sampai situ saja ya. Sekian, terima kasih dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.